Sebenarnya kan pernikahan itu soal pilihan hidup. Apakah saya akan menikah atau tidak menikah? Saya yang putuskan. Kalau saya ingin menikah, siapa yang saya pilih jadi suami, saya juga yang putuskan. Dan ketika nanti saya menikah, saya bahagia atau tidak bahagia, saya putuskan untuk terus menjalani pernikahan itu atau saya akhir sampai di sini, saya juga yang putuskan. Dan dalam Islam itu hak kita, nggak ada orang yang boleh melarang. Jadi tugas kita adalah mencari ilmu yang cukup sehingga keputusan-keputusan itu nanti tidak kita sesali. Anda memutuskan tidak menikah, boleh. Tapi kemarin saya didatangi ibu-ibu yang sudah mau 80 tahun ternyata nggak punya suami, nggak punya anak. Dulu waktu masih muda mungkin merasa tidak butuh suami, toh punya uang. Tapi sekarang setelah umur segitu galau, nangis ke tempat saya dan mengatakan, Ustadz, saya takut nanti kalau mati saya dikubur ke kuburan yang campur antara muslim dengan non muslim. Saya pengen dikubur di tempat yang muslim toh. Tapi saya harus ngomong sama siapa? Lah ngomongnya sama saya, suami orang, bukan suami dia gitu loh. Akhirnya saya bilang, Bu, gini aja, saya terima ibu. Tapi kan saya nggak kenal dia dengan detail dan macam-macam. Ibu pengajiannya di mana? Di sini Ustadz. Ya udah, nanti saya ketemu takmir, minta takmir di situ untuk membantu ibu. Nanti mungkin bikin kesepakatan atau wasiat kalau ibu meninggal, biar nanti keluarganya nggak ada, suami nggak ada anak. Tapi siapa tahu keluarga jauh datang mau ngerebut warisan. Intinya itu mungkin warisannya dikasihkan ke masjid misalnya, terus kemudian ibu titip pesan kalau nanti dikuburnya di kuburan Islam. Ya Ustadz. Nah, baru kerasa sekarang repotnya. Jadi Anda memilih tidak menikah, ya enggak apa-apa, itu hak Anda. Tapi bayangkan juga kalau sendirian di musim bulan Februari, hujan setiap hari, dingin menusuk tulang, nggak ada pendamping di sampingnya misalnya, itu harus difikirkan. Terus kemudian kalau nanti Anda memilih, oh ya saya milihnya A untuk jadi suami saya, boleh. Tapi kalau Anda pilih B juga boleh, C juga boleh, D juga boleh. Tapi ingat, beda yang Anda pilih, beda rumah tangga yang akan Anda jalani. Kalau yang Anda pilih orang yang soleh, mungkin secara ekonomi tidak terlalu banyak, tetapi Anda bisa tenang karena dia orang yang soleh tadi, sholat, ngaji. Tapi kalau Anda pingin orang yang kaya raya, tapi agamanya nggak begitu bagus, ya mungkin Anda cepat kenyang bahkan cepat gemuk ketika hari ini sampai malu saking gemuknya. Tetapi Anda mungkin tidak mendapatkan suami yang sholat, bisa jadi. Sementara nyari yang sholat tapi kaya raya, nggak ada. Yang ada sudah nikah berapa tahun yang lalu dan Anda tidak menjadi istri kedua, kan gitu. Pilihan hidup kan muter-muter gitu loh. Silahkan. Nah, ketika Anda sudah menjalani pernikahan, kemudian Anda memilih, ya sudah, saya terus aja meskipun dia menyakiti saya, tapi saya masih kuat kok, saya masih ikhlas kok menjalani itu peran sebagai istri. Monggo, tapi mengatakan, saya nggak mau hidup sekali hanya untuk disakiti terus. Itu juga hak Anda sebenarnya. Jadi bagaimana teman Anda ini jangan curhat terus gitu. Capek hidupku dengan suamiku aja belum sakinah mawaddah warahmah, suruh dengarkan kamu yang tidak akan sakinah mawaddah warahmah gitu loh. Capek, kamu tak ajak deh, coba kamu buka YouTube deh, ada video kita ini nanti diupload loh di YouTube. Suruh dengerin deh teman Anda itu. Nanti kalau dengar dengan, cerita kamu tentang aku ya, gitu loh. Emang iya, gitu aja bilang. Gitu. Agar dia itu menjadi orang tidak tergantung terus kepada orang lain. Kenapa dalam Islam itu kita diwajibkan untuk ilmu? Agar kita tidak tergantung terus kepada orang lain. Kita bisa memutuskan diri sendiri agar tidak menyalahkan orang lain kalau nanti solusi yang diberikan orang itu berbeda dengan yang diharapkan. Lah Anda menyajikan solusi, ya udah pisah aja. Dia kan nggak mau pisah dengan laki-laki brengsek yang dia cintai itu. Berarti kan dia mencintai orang yang salah. Gitu. Jadi sekarang begini, kalau kamu memang mau dipoligami, ya ajaklah suamimu untuk konsultasi, apakah kepada mertua, apakah kepada ustadz, agar dia adil menjalani poligaminya itu. Tapi kalau kamu tidak mau dipoligami, maka kamu bisa menawarkan kepada semua, pilih satu di antara dua, aku atau dia. Kalau perempuan itu atau aku atau dia, kalau laki-laki kamu dan dia gitu loh. Jadi laki-laki suka kata dan, perempuan suka kata atau gitu loh. Enggak, aku atau dia, kamu dan dia gitu loh. Itu. Lah kalau mau milih dua-duanya harus adil. Itu pun dengan syarat teman Anda tadi mau. Kalau teman Anda nggak mau, ya itu kan hak dia.
Karena dia sudah menikah 5 tahun, jadi tahu suaminya itu bisa adil atau tidak, orangnya egois atau memikirkan apa kepentingan bersama, nanti bisa jadi bapak yang berpelanan atau tidak. Kalau dia alasannya, lah nanti kalau saya pisah ada anak-anak, kamu mau anakmu nanti niru bapaknya karena tiap hari lihat bapaknya pulang ke rumah dalam keadaan terlambat. Nanti ketika bapaknya kesibukannya cuma chatting-chatting tok, nanti kamu akan mendidik anakmu jadi tukang chatting kayak bapaknya itu, gitu loh. Jadi justru kalau kamu tahu tentang pendidikan anak, kamu harus tahu perilaku bapak dan ibu itu berpengaruh pada pendidikan anak. Jadi sekarang ajak suami, teman Anda itu pencari ilmu deh. Dia itu bingung itu karena nggak punya ilmu aja. Jadi dia tidak tahu, merasa benar. Mencintai laki-laki yang salah itu salah. Karena dia sudah tidak pernah pengajian dengarkan lagu Cinta Tak Pernah Salah. Makanya dia begitu. Itu nanti kalau ikut pengajian banyak cinta yang salah, banyak cinta yang salah. Dulu pernah kita bahas di sini. Cinta butuh pengorbanan. Loh, kamu bercerai dengan suamimu itu pengorbanan. Kenapa? Kamu bisa pakai lagu yang lain. Cinta tak harus memiliki, gitu loh. Nanti ketika Anda mengatakan cinta harus memiliki itu berat, tapi itu pengorbanan kamu untuk mempertahankan akidahmu, mempertahankan cintamu kepada Allah. Nah, karena orang ini tidak punya ilmu agama, tidak cinta kepada Allah, seolah-olah mempertahankan cinta pada laki kayak gini itu pengorbanan terbesar dalam hidupnya, gitu loh. Ini salah paham ilmu, gitu loh. Makanya susah, karena sudut pandang kita berbeda. Kita hidup cuma sekali, nikmati dengan sakinah. Lah dia hidupnya sekali mau berkorban untuk laki-laki yang tidak mau berkorban untuk dia, kan bertepuk sebelah tangan ceritanya. Wallahu a'lam bishawab.